Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Megananda dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 Etik UMB. Dosen Pak Julius Nursyamsi, MM. Materi tugas besar 2. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk menyelesaikan tugas besar 2. Yang pertama, konsep manusia profesional. Yang kedua, manajemen profesional dan organisasi. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai kedisiplinan dan kearifan lokal. Yang keempat, menjelaskan korupsi dan mencegahnya. Yang pertama, manusia profesional. Manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu ini bisa diartikan adalah makhluk yang tak terbagi, yakni kesatuan jasmani dan rohani, fisik dan psikis, jiwa dan raga. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu yang unsur-unsurnya itu menyatu dalam dirinya manusia sendiri. Kata individu ini berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya terbagi. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia secara kodrati sebagai makhluk bermasyarakat, makhluk yang tak bisa melepaskan diri sebagian dari anggota masyarakat. Pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia bila hidup di tengah-tengah manusia. Karakteristik manusia. Manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yakni orang yang menjalani profesi sesuai dengan keahliannya. Di sini ada arti profesional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hamalik, pekerjaan guru adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai bicara, namun orang itu belum tentu bisa sebagai orang guru. Yang kedua, menurut Sujana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang yang secara khusus disiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak tahu atau tidak dapat memperoleh pekerjaan lainnya. Yang ketiga, keahlian atau kemampuan profesional tidak mesti harus diperoleh dari jenjang pendidikan, tetapi bisa saja seorang yang secara tekun mempelajari dan melatih diri dalam suatu bidang tertentu menjadi profesional. Mungkin saja menurutnya, profesi yang disandang melalui jenjang pendidikan akan memperoleh pengakuan yang bersifat formal maupun informal. Sedangkan yang diperoleh dari selain pendidikan formal pada umumnya hanya akan mendapat pengakuan yang bersifat informal saja. Yang keempat, prayudi. Istilah profesional dapat diartikan pula sebagai usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasar keahliannya dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Dan berdasarkan profesi itulah seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standar profesinya. Prinsip-prinsip etika. Profesional itu mempunyai beberapa prinsip etika, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik.
Yang ketiga, integritas objektivitas. Yang keempat, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang kelima, kerahasiaan. Yang keenam, perilaku profesional. Dan yang terakhir, mempunyai standar teknis. Hal pokok yang dimiliki seorang profesional. Seorang profesional itu mempunyai skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya dan tidak sembarangan. Yang kedua, knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimal berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Yang ketiga, memiliki attitude yang baik, artinya bukan hanya pintar, tapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Dan ciri-ciri seorang profesional. Yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Dan ini konsep profesional. Profesional seperti dalam penelitian yang dikembangkan oleh Hall. Kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka. Nah, yang pertama, konsep afiliasi komunitas, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Yang kedua, kebutuhan untuk mandiri. Yang ini merupakan suatu pandangan bahwa seseorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, seperti pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi. Setiap adanya campur tangan atau intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberi hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut bersangkutan dalam situasi khusus. Yang ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Yang ini dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar atau orang lain yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang keempat, dedikasi pada profesi. Dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, ketaguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan. Meskipun imbalan ekstrinsik dipandang berkurang, sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi. Kelima, kewajiban sosial. Merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh oleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Dan dari kelima pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seorang. Berdasarkan definisi tersebut, maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seorang atau bahkan bisa kelompok yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Manajemen profesional. Manajemen profesional dapat berarti suatu aktivitas terorganisasi untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM atau sumber daya manusia, perangkat dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Hal yang terkait dengan profesional, kepuasan dari pengguna barang atau jasa yang dihasilkan, keahlian orang yang mengerjakan,
dan imbalan dari pekerjaan. Fungsi-fungsi dalam manajemen. Yang pertama, planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning ini merupakan fungsi yang terpenting, karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga, directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Keempat, controlling. Dan terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Ini prinsip bisnis manajemen profesional. Yang pertama, nilai atau value. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, kontrol. Yang keempat, keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Yang kelima, laba atau profitability. Dan yang terakhir, etik. Manajemen profesional dalam konteks SDM. Manajemen profesional di dalam konteks SDM adalah pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, yaitu planning, terus perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian dalam pengembangan mutu SDM secara profesional. Ciri-ciri manajemen profesional dalam konteks SDM. Yang pertama, memperoleh dukungan top manajemen. Yang kedua, bermanfaat untuk kepentingan internal dan juga eksternal. Yang ketiga, memiliki program jangka panjang dan berkesinambungan. Yang keempat, berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistik. Yang kelima, melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keenam, melakukan tindakan secara terencana atau terprogram. Dan yang ketujuh, melakukan monitoring, evaluasi, serta menerima umpan balik. Yang ke-8, karyawan dan di pimpinan unit yang memiliki beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, memiliki kompetensi atau keahlian dan pengalaman panjang di bidangnya. Yang kedua, haus dan berani pada tantangan. Yang ketiga, memiliki inovatif, kreatif, inisiatif, dan efisien. Yang keempat, memiliki integritas tinggi. Yang kelima, menghargai profesi lain. Yang keenam, selalu siap menghadapi segala resiko. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dan setiap kata-katanya. Yang kesembilan, itu ia mampu menggunakan teknologi tepat guna. Yang terakhir, kepemimpinan dalam membangun komitmen. Mengapa harus manajemen profesional? Karena tidak jarang pelaksanaan program pengembangan mutu sumber daya manusia oleh suatu organisasi mengalami kegagalan. Hal demikian dipengaruhi oleh beragam faktor, pemahaman tentang budaya organisasi, input, proses perencanaan, pengendalian, dan hasil pelaksanaan program secara terpisah atau secara bersama-sama. Bila satu faktor ada yang kurang, maka akan mengganggu keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karenanya, sangat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional. Ini faktor pendorong profesionalisme dalam organisasi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu
inovasi lewat riset dan pengembangan dan adopsi teknologi baru, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi seperti sistem teknologi informasi, e-bisnis, persaingan organisasi, dan modernisasi efisiensi persaingan pasar kerja. Itu peningkatan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para karyawan. Ya, ini tuntutan pelanggan semakin tinggi, yaitu peningkatan mutu produk, efisiensi biaya atau harga, dan sistem pelayanan. Yang terakhir, kebutuhan pelaku atau karyawan semakin besar dan beragam, seperti mengakomodasi kebutuhan secara proporsional. Organisasi. Pengertian organisasi ini dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada dalam suatu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum, seperti bangku sekolah, dan setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Manfaat dari organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, yaitu bisa diartikan sebagai komunikasi merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara yang sopan, apalagi jika berbicara di depan umum. Maka dari itu selain sopan, juga perlu keberanian dan menyampaikan aspirasi tersebut di depan umum. Karena memang pada dasarnya setiap masuk dalam organisasi tentu harus menyampaikan beberapa pendapat. Dari hal tersebut secara tidak langsung bisa melatih seorang dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mencapai tujuan. Seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah dan bersama dengan para anggota, karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lainnya. Selain itu, tujuan organisasi tersebut juga memiliki susunan yang sistematis, menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Dalam organisasi tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Maka dari itu organisasi bisa memberikan manfaat dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Namun untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi harus mementingkan masalah organisasi dibandingkan dengan masalah individu. Keempat, mampu memecahkan masalah yang ada. Masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan, baik masalah tersebut bersifat kecil maupun besar, yang disebabkan dari berbagai hal seperti disebabkan karena memiliki perbedaan pendapat dari anggota. Maka dari itu permasalahan yang timbul tersebut harus diselesaikan dengan menunjukkan sikap yang lebih kompleks dan majemuk. Ini memperluas wawasan yang dimiliki, seperti salah satu dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan tersebut, di mana wawasan ini didapatkan dengan mengikuti seminar, diskusi, dan agenda lain yang ada dalam organisasi, sehingga kita mendapat pengetahuan baru dan memperluas wawasan, memperluas pergaulan, dan mengatur waktu. Dalam organisasi memang terbagi dari beberapa hal kalangan yang berbeda, sehingga hal tersebut menyebabkan setiap anggota organisasi bisa memperluas pergaulan yang ada. Selain itu, bisa juga melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu yang dimilikinya, karena memang kegiatan yang dimiliki bukan hanya organisasi saja, tapi memiliki aktivitas lain. Ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Manfaat lainnya adalah setiap anggota organisasi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana anggota tersebut akan bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab terhadap amanah pada saat menjabat sebagai pemimpin atau ketua organisasi, sehingga pemimpin ini harus melaksanakan hal tersebut dengan baik, dan terus memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan.
Mental yang kuat memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk atau bergabung dalam sebuah organisasi. Karena memang pada dasarnya tekanan yang muncul dari pihak lain untuk bersikap tegas dan tahan banting. Selain itu, anggota organisasi akan digembleng sehingga terbiasa untuk menghadapi tekanan tersebut. Oleh karena itu, kepribadian seorang akan mencapai lebih percaya diri dan disiplin. Memberikan arahan dan fungsi yang didapatkan dari berorganisasi itu memberikan arahan, meningkatkan skill, mendapatkan pengalaman baru, mampu artikulasi dan agresiasi, dan norma dan rekrutmen. Ini kearifan lokal. Kearifan berasal dari kata arif. Menurut himpunan makna yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua makna yang berkesinambungan, yaitu tahu atau mengetahui. Sedangkan makna yang kedua adalah cerdas, pintar, dan bijaksana. Secara etimologi, kata arif jika diimbuhi awalan ke dan akhiran an, yang kemudian membentuk kata kearifan yang bermakna kebijaksanaan, kecerdasan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam proses berinteraksi dengan lingkungan. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Kearifan lokal itu bisa diartikan sebagai segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebiasaan yang dipercaya, diterapkan, dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama turun-temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungannya atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Dan yang kedua, nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini ciri-ciri kearifan lokal. Itu memiliki kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, dan memiliki mengakomodasi budaya luar, memiliki kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Yang terakhir, memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Ini contoh kearifan lokal, awik-awik di Lombok Barat dan Bali, terus di BB di Sumatera Selatan. Dan ini fungsi kearifan lokal, yaitu sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Yang kedua, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, memberi arah pada perkembangan budaya. Pendidikan berbasis kearifan lokal. Yang pertama, membangun manusia berpendidikan harus berlandaskan pada pengakuan eksistensi manusia sejak dalam kandungan. Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluruhan budi, menjauhkan dari cara berpikir tidak benar. Ketiga, pendidikan harus mengembangkan ranah moral spiritual, bukan sekedar kognitif dan ranah psikomotorik. Dan terakhir, sinergitas budaya. Pendidikan dan pariwisata perlu dikembangkan secara sinergis dalam pendidikan yang berkarakter. Ini dimensi kearifan lokal. Dimensi nilai lokal, dimensi keterampilan lokal, dimensi sumber daya lokal, dimensi mekanisme pengembalian keputusan lokal, dimensi solidaritas kelompok lokal. Ini kedisiplinan. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawab. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek
atau orang memiliki kemampuan untuk menaati sebuah aturan. Di sini ada beberapa kedisiplinan menurut para ahli, ya seperti Gary Dessler, James Driver, Suharsimi Arikunto. Ada 3 ahli ya. Dan ini tujuan disiplin untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Kedua, agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Yang keempat, untuk mengajarkan saling menghormati. Yang kelima, ketaatan atas dasar prinsip, bukan paksaan. Yang keenam, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dan dalam berbagi tindakan manusia. Dan yang ketujuh, untuk memberikan sasaran tertentu yang ingin dicapai. Ragam-ragam disiplin, seperti disiplin menggunakan waktu, disiplin beribadah, disiplin menjalankan aturan, disiplin dalam berbangsa, ya seperti itulah. Dan ini manfaat disiplin. Yang pertama, menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan kepedulian, mengajarkan keteraturan, menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, membantu perkembangan otak, dan yang terakhir menumbuhkan sikap patuh. Ini materi korupsi yang terakhir. Korupsi atau rasuah itu berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, terbalik, atau menyogok. Itu adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang tidak secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ini ada beberapa korupsi menurut pakar-pakar seperti Robert Klitgaard, The Lexicon Webster Dictionary, Gunnar Myrdal, dan Mubiarto. Dan ini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, selalu melibatkan lebih dari satu orang, dan inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen dan kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Jadi korupsi itu berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Yang terakhir, yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Ini cara mencegah korupsi. Seperti yang pertama, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Itu kayak reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat lembaga audit. Di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Dan mengenali jenis korupsi, karena korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga berbicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering terjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Terus memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Yang terus selanjutnya, menggunakan jalur komunikasi alternatif.
dan memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi dan menutup celah internasional, menetapkan standar, menetapkan langkah yang tepat, dan menetapkan langkah yang tepat itu seperti dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat. Setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Semua ayo kita jadikan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi. Ya, itu presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dan kata yang tidak terdengar. Saya bisa menyampaikan hanya segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.